Halo teman-teman, kita akan mempelajari tentang ekosistem. Ekosistem ini merupakan kesatuan interaksi antara organisme dan lingkungan. Ilmu yang mempelajari ekosistem disebut ekologi. Ekosistem terdiri atas satuan-satuan ekosistem yang saling berinteraksi. Satuan-satuan ekosistem tersebut sesuai urutannya dimulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Individu merupakan satu yang tidak dapat dibagi, sedangkan populasi merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Kalau komunitas merupakan keseluruhan populasi yang hidup bersama dalam satu daerah. Contohnya, populasi rumput, serangga, harimau, dan gijang dalam satu daerah pada membentuk satu komunitas. Ekosistem dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya sungai, danau, hutan hujan tropis, gurun, dan laut. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk sebagai hasil dari kerja manusia. Artinya dalam prosesnya ada campur tangan manusia. Contohnya ekosistem buatan yaitu waduk, sawah, akuarium, kolam, dan hutan wisata. Dapat mengerti bahwa secara besar komponen ekosistem menjadi berdua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup yang ada di lingkungan, sedangkan abiotik yang tidak ada dalam yang mendukung. Teman-teman, perhatikan gambar di belakangku. Ini adalah satu contoh ekosistem yang ada di sawah. Ada tumbuhan, ada makhluk hidup yang lain, dan ada juga komponen seperti air, udara, tanah, dan cahaya. Teman-teman, kita coba perhatikan bahwa tumbuhan seperti padi, balau, burung, belalang, kemudian ikan, dan juga termasuk aku adalah komponen biotik loh. Teman-teman, komponen abiotik seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Kedua komponen ini saling berinteraksi sehingga membentuk suatu pola interaksi yang sangat berkaitan. Teman-teman, perhatikan gambar yang ada di belakangku ini. Ini adalah salah satu contoh ekosistem yang ada di hutan. Antara makhluk hidup yang lain dengan yang lainnya saling berinteraksi. Nah, kita bisa perhatikan di sini ada komponen biotik dan abiotik. Tentu teman-teman sudah paham kan antara komponen biotik dan abiotik. Nah, antara mereka ada yang namanya pola interaksi. Pola interaksinya bisa diperhatikan pertama ada predasi. Nah, dalam gambar di belakang ini tidak ada predasi ya teman-teman, karena tidak ada hewan yang lebih kuat. Rata-rata mereka adalah konsumen tingkat 1 seperti kelinci, jerapah, burung, rusa. Mereka adalah konsumen tingkat 1 yang memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, proses peristiwa makan dan memakan itu dinamakan rantai makanan ya teman-teman. Teman-teman, perhatikan rantai makanan berikut ini. Nah, kita perhatikan sebagai nomor 1 itu rumput atau padi, tumbuhan ya teman-teman. Itu sebagai produsen, kemudian dimakan oleh tikus, dan tikus itu dimakan oleh ular, dan kemudian dimakan oleh elang, dan elang itu nanti mati akan terurai oleh dekomposer namanya. Nah, di sini kita dapat perhatikan bahwa setiap komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi. Teman-teman, dapat perhatikan gambar di belakang ini. Mengamati, ini adalah
contoh jaring-jaring makanan. Pada prosesnya ini kita bisa pecah jadi beberapa. Nah, tumbuhan itu sebagai produsen. Kita urai salah satu ya. Saya akan mulai dari tumbuhan dimakan oleh kelinci, kemudian dimakan oleh kucing hutan, dan juga terakhir dimakan oleh serigala. Nah, tumbuhan di sini bertindak sebagai produsen, kelinci konsumen tingkat 1, kucing hutan sebagai konsumen tingkat 2, dan serigala sebagai konsumen tingkat 3. Nah, aku mau uraiin lagi nih, ternyata di kelinci juga selain dimakan oleh kucing hutan itu dimakan oleh singa. Wah, mereka adalah konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3. Kambing juga makan tumbuhan, dan kambing dimakan oleh serigala dimakan oleh singa. Nah, kegiatan seperti ini adalah kegiatan predasi.